Syiah ini ada banyak jenisnya, ya. Syiah ini ada yang paling ringan, yaitu Syiah Zaidiyah. Itu Syiah yang berkembang di daerah Yaman, ya. Dan memang ada sebagian ulama bahkan yang Syiahnya ini Syiah Zaidiyah, ya. Bahkan di masa lampau, di masa zamannya Imam Bukhari dan yang lainnya, itu ada namanya istilah tasyayyu. Tasyayyu itu kesyiah-syiahan. Jadi terpengaruh Syiah gitu ya. Jadi dalam hal mungkin pembelaannya kepada Ali, dia lebih gitu ya. Dia bahkan mengutamakan Ali daripada Utsman misalnya. Atau dia apa namanya? Dia punya kecenderungan untuk membela ahli bait gitu ya. Tasyayyu. Dan ini level yang paling ringan dan itu tidak sampai keluar dari Islam. Ya, namun bisa keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Karena di antara usul ahli sunnah wal jamaah adalah mengutamakan Abu Bakar dan Umar di atas Ali dan Utsman. Ini usul ahli sunnah wal jamaah. Pokok akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau seorang mengatakan Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, maka dia keluar dari ahli sunnah. Tapi belum tentu keluar dari Islam. Gitu ya. Nah, kemudian ada lagi Syiah yang lebih eh, apa namanya? Yang lebih parah dari itu, yaitu Syiah Itsna Asy'ariyah, ya. Yaitu Syiah yang meyakini adanya 12 imam, ya, atau Syiah 12 imam, atau yang dikenal dengan Syiah Rafidhah. Nah, Syiah Rafidhah ini sendiri secara secara akidahnya dia keluar dari Islam. Secara akidahnya dia keluar dari Islam. Kenapa? Akidahnya parah, ya. Dia meyakini kafirnya para sahabat, dia meyakini bahkan di sebagian kitabnya disebutkan bahwa Al-Quran itu sudah disembunyikan, yang ada sekarang itu sudah tidak murni, harusnya ukurannya 3 kali lipat dari Quran yang sekarang. Kemudian bahkan di antara mereka ada yang mengatakan harusnya apa namanya, ya, wahyu itu sampai kepada Ali bukan kepada Muhammad gitu. Kemudian di antara mereka ada yang bahkan mencaci maki ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, dan ini sampai zaman sekarang masih perayaan-perayaan mereka bisa dicari di YouTube ya. Bagaimana kejinya mereka mengadakan satu perayaan untuk mencela Aisyah, mereka mengajari anak mereka untuk mencela Aisyah, mencela Abu Bakar, mencela Umar ya. Dan tentu ini pendustaan terhadap Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an itu apa namanya, memuji para sahabat, ya. Allah taala mengatakan tentang para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, Allah ridha kepada para sahabat dan sahabat itu ridha kepada Allah. Namun mereka malah mencaci maki. Ya. Ini kan berarti mereka mendustakan ayat Allah, dan mendustakan ayat Allah kafir. Ya, sehingga banyak sekali hal akidah-akidah Syiah yang menjadikan mereka kafir. Akan tetapi, ya, di antara sikap eh, yang mungkin tidak populer di antara kita adalah bahwa sikap dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah ini dalam tulisan-tulisan beliau punya kecenderungan untuk membedakan antara Syiah awam dengan Syiah yang tokoh. Syiah awam bagi beliau tidak kafir. Orang-orang yang baru terpengaruh Syiah, ya, kadangkala di sekitar kita ini ada yang baru tertarik ngaji Syiah misalnya. Apakah kita kafirkan? Tidak. Ya, tidak kita kafirkan. Orang ini baru, bahkan kita dapati dia sudah mulai mencela sahabat misalnya Muawiyah, ya. Tapi dia orang yang awam, dia kemudian baru apa ya? Baru terpengaruh begitu. Maka yang seperti ini harus diselamatkan, ya, tapi tidak untuk dikafirkan secara langsung. Adapun tokoh-tokoh Syiah maka mereka kafir. Nah itu, jadi fikihnya seperti itu, fikih dalam menyikapi orang Syiah itu berbeda. Akan tapi kalau kita bicara akidahnya, maka akidah Syiah kafir keluar dari Islam. Kalau Syiahnya Syiah Rafidhah, dan inilah yang paling mayoritas di dunia, Syiah Rafidhah. Masih ada lagi Syiah yang lain, Syiah Ismailiyah, ya, Batiniyah, Qaramithah dan lain sebagainya, yang ada di Suriah, yang di mana? Yang pemerintah Suriah sekarang itu Syiah Ismailiyah, ya, Syiah Batiniyah, dan itu lebih kafir lagi daripada Rafidhah. Akidahnya lebih jelek lagi. Ya, jadi kita katakan secara umum Syiah kafir, namun dalam menyikapi orang per orangnya maka perlu dirinci ya. Wallahu a'lam bishawab.